Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Al hadis. Alhamdulillah, kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan dan keafiatan. Ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Dengan menggunakan nikmat itu untuk menghadap Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan apapun yang kita mampu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan satu aurad, satu amalan ya, satu aurad, satu amalan, yaitu adalah yang menyangkut keagungan, kemanfaatan yang sangat besar. Apa? Ziarah kubur. Manfaat keagungan yang sangat besar, ziarah kubur untuk dunia dan akhirat. Ini adalah suatu masalah yang mana di antara saudara-saudara kita yang tidak setuju banyak. Apa? Ya, seperti saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi ya, dari kalangan Persis, Muhammadiyah, terus Wahabi Salafi ya, Wahabi Salafi, dan berbagai macam banyak. Tapi ini Al-Fakir ya berbicara di area Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang termasuk adalah NU. Kenapa Al-Fakir menerangkan ini? Ya karena perlu, gitu, perlu. Jadi banyak yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengaku NU, tapi tidak tahu, tidak mengerti, tapi mengamalkan. Tuh, makanya banyak orang yang linglung, bingung, tidak tahu arah. Ya banyak ya, Al-Fakir juga banyak saudara-saudara, kenalan-kenalan, bahkan saudara Al-Fakir sendiri ya, maksudnya keluarga gitu, keluarga. Jadi maksudnya apa? Bisa disebut kakak ya, ya bukan disebut ya kakak. Jadi Al-Fakir kan
punya saudara gitu kan, punya saudara itu 6 gitu kan, punya saudara itu 6. Jadi di antara saudara-saudara 6 itu diantaranya ada yang Wahabi, ada yang Persis gitu kan. Kenapa bisa begitu? Ya karena latar belakang. Jadi karena saudara-saudara Al-Fakir sekolah itu kan, dia sekolah terus sekolah sampai dia jadi pegawai kan gitu. Kalau Al-Fakir kan dari kecil pesantren terus pesantren ya akhirnya beda gitu kan, karena kita beda latar belakang pendidikan ya kita beda cetakan seperti itu. Jadi walaupun kita satu darah satu keluarga ya seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah Al-Fakir ya, walaupun saudara Al-Fakir itu adalah Wahabi ya, Wahabi Salafi atau Persis ya, Muhammadiyah pokoknya itu sama lah gitu kan, itu pusatnya dari Mu'tazilah kan, Wahabi. Cuman bercabang-cabang ya berbagai macam seperti itu. Tapi walaupun beliau tidak sepaham gitu dengan Al-Fakir, tapi hubungan baik gitu. Memang Islam mengajarkan seperti itu, karena yang dinamakan Islam itu kata Nabi al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah orang yang mampu, yang bisa, yang mau apa? Menyelamatkan lisannya, tangannya kepada sesama. Ya apalagi saudara keluarga dengan sesama agama ya harus seperti itu. Bahkan lebih luasnya ya walaupun kita beda agama ya harus kita seperti itu. Jadi Islam mengajarkan kerukunan, Islam mengajarkan kebersamaan, Islam mengajarkan ketentraman, kenyamanan. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi membuat keonarannya, jangankan dengan beda agama, beda bangsa, masih satu keluarga saja suka ribut berpecah, naudzubillah min dzalik. Itu Al-Fakir alhamdulillah, walaupun saudara Al-Fakir itu Wahabi Salafi ya, tapi damai gitu. Dia menghormati, menghargai, ya dia pun apa namanya ya saling memuliakan lah. Pada waktu Al-Fakir ini, Bapak Al-Fakir meninggal dunia ya, beliau hadir biasa. Tapi pas waktu mau talqin ya, dia akan bilang, ya pertama dia bilang begini katanya ya ke Al-Fakir, ya adik mohon maaf ya karena kakakmu ini orang bodoh, kakak tidak pesantren, kakak tidak mendalami agama seperti adik. Ya adik kan pesantren di mana-mana, karena kakak tidak pernah pesantren, tahu agama juga dari baca-baca buku. Ya kakak tidak menemukan tentang hal talqin. Jadi kakak hanya menemukan ya setelah meninggal itu ya dimandikan, terus dikafani, terus dikuburkan. Jadi kakak tidak menemukan tentang talqin. Jadi oleh karena itu ya kakak mohon maaf ya, kakak mau pulang, kakak cuma segini. Mohon maaf ini kebodohan kakak. Ini luar biasa. Jadi enggak begini, ini adalah bid'ah, enggak. Jadi kalau ada Wahabi Salafi yang wah ini adalah bid'ah, tidak ada hadisnya, Al-Qur'annya, enggak ada, itu mah belum matang itu mah Salafinya. Jadi sebenarnya Salafi yang benar-benar udah bagus, maksudnya benar-benar mengikuti hadis Rasul ya seperti itu. Jadi dia tidak merasa bahwa talqin itu tidak ada hadisnya, bahwa talqin itu tidak ada ajaran dari agama Islam. Tidak, dia mengaku bahwa kakak karena kebodohan kakak, karena kakak tidak pesantren, jadi kakak tidak menemukan tentang talqin. Jadi kakak cuma sampai dikubur seperti ini saja. Jadi mohon maaf ya, tidak akan mengikuti masalah talqin. Ya Al-Fakir pun dengan saudara yang lain ya menghargai dia, ya silakan seperti itu. Jadi ini adalah ajaran apa ya, para ulama salafus sholihin dulu seperti itu. Seperti ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Syed Reza, seperti Syekh Muhammad Abdu,
Semua begitu. Jadi beliau di dalam hal pendapat itu berbeda ya dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain sebagainya. Saling berdebat di dalam masalah ideologi, tapi di dalam kekeluargaan, di dalam persahabatan tetap aman, damai, nyaman. Jadi makanya hal ini harus kita tiru. Jadi berbeda pendapat kita ya itulah fitrah, silakan. Namanya jika kita ya beda otak, beda pikiran, beda pelajaran, beda ajaran, beda referensi ya otomatis walaupun referensi kita adalah Al-Quran dan hadis, tapi pemahaman kan beda. Ya seperti hal apa sajalah. Di dalam hal bikin kue saja, walaupun misalkan bahannya terigu, gula, misalkan air, telur, tapi kan belum tentu itu dibikin kuenya sama gitu. Ya agama juga sebenarnya seperti itulah. Walaupun Al-Quran, hadis, ijma qiyas, tapi kalau beda referensi, beda guru, ya jelas pasti beda akhirnya gitu ya. Ya seperti kita lah, Wahabi, Salafi, Persis, Muhammadiyah, Ahlussunnah wal Jamaah yang dimakan NU itu kan beda. Padahal dasarnya referensinya sama. Al-Quran dan hadis, ijma dan iya seperti itu. Salahkah itu? Ya tidak salah. Silakan kita berbeda. Ya cuma yang tidak boleh itu adalah perpecahan. Jadi tidak boleh kita merasa lebih baik, tidak boleh kita merasa lebih bersih, tidak boleh kita menyangka orang salah dan sesat. Tidak boleh. Karena kesesatan, kebenaran hanyalah Allah yang tahu. Jadi kita nanti yang memutuskan adalah Allah. Setelah kita menghadap di pengadilan Allah, nanti Allah yang memutuskan. Ya tapi Al-Fakir berdoa mudah-mudahan kita semua benar seperti itu. Kita semua masuk surga Allah. Ya kita berdoa, saling berdoa saja gitu. Seperti saling berdoa saja. Jadi yang Al-Fakir tidak suka itu adalah saling menjelekkan, saling menyesatkan. Itulah yang tidak Al-Fakir setuju. Jadi kalau masalah perpecahan ya silakan saja. Ayo. Entah kita istilahnya al-ikhtilafu rahmatun. Perbedaan itu adalah suatu rahmat. Kenapa rahmat? Ya ilmu kita jadi luas kok, jadi tambah. Alhamdulillah. Jadi di sini Al-Fakir mau menerangkan keagungan kemanfaatan ziarah kubur. Ini tentu sahabat kita dari luar Ahlussunnah wal Jamaah, luar dari NU mungkin tidak sepaham seperti itu. Tapi ini Al-Fakir menerangkan ya hanyalah menerangkan saja seperti itu. Jadi yang berpendapat seperti Al-Fakir ya ini adalah referensinya, tapi yang tidak sepaham ya abaikan saja. Kita saling menghormati saja, tidak masalah. Jadi ziarah kubur itu adalah sangat penting, manfaatnya besar, sangat agung. Kenapa? Karena ada keterangan atau diterangkan, dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini adalah pengarangnya seorang ulama besar, seorang waliullah al-arif billah, patut, pantas kita percaya dan kita ikuti. Jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin faidatun. Jadi ini disebutnya satu faidah. Ziyaratul kuburi, ziarah kubur itu imma limujarradi tadhkiratil maut wal akhirah. Ya, ziarah kubur misalkan tujuannya karena supaya kita ingat mati, karena kita hidup beberung ya, kalau istilah Sunda beberung, jadi lupa dengan purwadaksi, kita di mana mau kemana kita lupa. Oleh karena itu untuk kita ingat kepada nanti kita akan kemana, ya kita ziarah kubur seperti itu. Jadi ziarah kubur seperti ini adalah kuburan siapapun tidak apa-apa. Tidak perlu siapa yang dikubur, tidak usah. Mau kubur orang kafir, mau kuburan orang muslim, mau kuburan orang durhaka, terserah. Kita hanya fatakunu bi ru'yatil kuburi,
min ghairi ma'rifati ashabiha. Jadi kita tidak usah kita tahu ini kuburan siapa, yang penting kita ziarah ke situ ya hanya datang, hanya melihat saja gitu, enggak usah baca apa-apa itu mah. Jadi manfaat, apa manfaatnya? Kita bisa sadar, saya mau seperti ini, pasti saya mati seperti ini. Jadi keagungan kemanfaatannya ziarah kubur itu satu apa? Menyadarkan kita. Satu. Terus awal didoain, atau ziarah kubur karena mau mendoakan ahli kubur. Nih, kalau ziarah kubur mau mendoakan ahli kubur, kita ini disunahkan kepada orang Islam. Jadi jangan sembarangan kuburan. Sekarang kan musim kuburan palsu, ya kita jangan sembarang. Jadi kalau kita mau ziarah kubur, kita harus tahu silsilahnya, ini yang dikubur ini siapa, orang mana, terus matinya kapan. Ya pokoknya jangan terbawa orang yang sembarang seperti itu. Warame-rame ada kuburan di mana di sana ikut, jarang, nggak boleh seperti itulah. Kita harus tahu ceritanya gitu. Apalagi sekarang zamannya musim kuburan palsu, jadi cuma ada nisan, ya ada nisan, ada bangunan, pas dibuka nggak ada apa-apanya dalamnya gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya walaupun kita misalkan ke kuburan kosong, ya namanya kita baca-baca Al-Quran, pahala dapat saja gitu kan. Cuman ya kita tertipu saja gitu kan, kita hadiah kepada di situ, padahal di situ nggak ada siapa-siapa seperti itu. Jadi kita seperti itu, kita mau nganterin makanan seperti gitu ya ke rumah orang, nih orangnya rumah itu rumah kosong seperti itu. Jadi apa namanya, ya kita agak nyesel aja gitu. Tapi kalau diibaratkan ke situ ya kurang pas juga sih, karena kalau kita ziarah itu kita baca Al-Quran, ya walaupun di situ nggak ada ahli kubur, tetap kita dapat pahala seperti itu. Tuh, jadi manfaat dan keagungan. Yang kedua ziarah kubur itu adalah apa? Adalah kita mendoakan. Mendoakan itu adalah ibadah. Mendoakan itu adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Dua tuh ya, pertama kita bisa menyadarkan diri kita, dan kedua kita bisa saling mendoakan di antara sesama kita. Terus auli tabaruk, atau ziarah kubur kena ngalap berkah. Ini yang menjadi permasalahan ini. Ziarah kubur ngalap berkah. Ngalap berkah seperti apa? Ya kita misalkan punya keinginan, kita punya usaha supaya kita maju. Kita misalkan punya masalah supaya ingin beres permasalahan. Kita punya kesulitan supaya dibebaskan kita dari kesulitan. Kita misalkan hidup miskin agar berubah kehidupan kita menjadi lancar, menjadi kita usaha lancar, bisa jadi kaya raya. Berbagai macam tujuan kita ziarah ke kuburan itu adalah namanya ngalap berkah, atau ambil berkah, atau tawasul, atau istighosah. Itu masih sama-sama juga gitu. Istighosah, tawasul, ngalap berkah, ya artinya itu juga. Tuh, jadi kalau kita ziarah kubur ngalap berkah, kalau kita ziarah kubur ingin hasil sesuatu perkara, ingin kita bikin satu perantara kepada Allah untuk berdoa, ya itu adalah litabaruk. Jadi bisa ziarah kubur itu untuk menghasilkan keinginan kita seperti itu. Jadi itu untuk dunia berarti ya, untuk dunia. Kalau ziarah kubur seperti ini disunahkan, diharuskan kepada kuburan para solihin, kuburan para nabi, kuburan para rasul, kuburan para wali, kuburan para ulama, kuburan para solihin. Jadi tidak boleh sembarangan kuburan kalau kita mau ziarah kubur karena litabaruk atau berkah. Jadi kegunaan manfaat ziarah kubur yang ketiga adalah bisa menghasilkan keinginan hajat kita. Alhamdulillah. Terus ziarah kubur yang keempat itu adalah
li'ada'i hakin. Jadi karena kita melaksanakan hak sesama kita. Apa? Ya hak sesama kita apa? Ya kan saling membantu, saling mendoakan, saling meraih, seperti itu. Jadi hak ya. Jadi hak ini ya seperti hak kekeluargaan, hak persaudaraan, hak pertemanan, ya hak-hak seperti itu. Jadi saudara kita mati ya kita ziarah. Itu namanya karena melaksanakan hak kita, hak sesama. Terus misalkan ada teman kita meninggal ya kita ziarah. Harus seperti itu. Itu namanya melaksanakan hak-hak kita. Seperti itu. Atau misalkan guru kita meninggal ya kita ziarah, mendoakan. Itu adalah hak, melaksanakan hak di antara kita, hak Adam, seperti itu. Jadi ziarah itu kegunaannya, manfaatnya, satu, bisa menyadarkan kita. Dua, kita bisa menghasilkan tujuan kita. Dan juga bisa melaksanakan hak di antara kita. Dan juga kita bisa saling mendoakan di antara kita. Dan ziarah kubur juga benar-benar sangat agung faedahnya untuk akhirat. Apa? Li khobarin. Karena ada khobar manjaro kubro walidaihi au ahadihima yaumal jum'ah ka hujjatin wa fi riwayatin gufirolah wa kutiba baro'atum minan nar. Jadi ziarah kubur, menjarahi kuburan kedua orang tua atau salah satu orang tua kita, menjarahi ibu atau menjarahi bapak kita sudah meninggal, maka kahujjatin, pahalanya seperti naik haji. Bahkan di dalam riwayat lain gufirlah, diampuni dosanya. Terus ditulis orang yang ziarah kubur kepada orang tuanya itu apa? Ditulisnya apa? Baro'atum minanar, bebas dari neraka. Jadi itulah kemanfaatan keagungan ziarah kubur, sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ziarah kubur pahalanya seperti haji. Ziarah kubur pahalanya adalah diampuni seluruh dosa. Dan ziarah kubur adalah pahalanya kita bebas dari neraka. Ziarah kubur keagungannya, kemanfaatannya kita bisa hasil maksud kalau ziarahnya ke yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Dan terus apa yang disebutkan tadi amalan, ya amalan kan ziarah kubur itu kita baca apa? Ziarah kubur itu kita baca Yasin. Ziarah kubur kita itu baca surat Al-Baqarah, terus baca sholawat, terus baca Asmaul Husna, ya berbagai macam lah kalimah-kalimah suci. Jadi yang dibacakan itu di kuburan itu amalan-amalan ayat kursi dan lain sebagainya, Yasin, sholawat dan sebagainya, itu adalah bisa menghasilkan hajat kita. Itulah keagungan ziarah kubur. Ya, apa yang dibacanya itu sudah Al-Fakir katakan. Bacaannya yaitulah surat Al-Baqarah, terus Yasin, terus sholawat dan Asmaul Husna. Dibacakan di kuburan orang soleh, kuburan para wali, maka itu bisa menghasilkan hajat-hajat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa persembahkan, atau bisa jelaskan, atau bisa ijazahkan. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, sekali lagi, ringankan tangan yang belum subscribe untuk supaya kalau ada video baru dari Al-Fakir bisa sampai ke kita. Dan silahkan kolom di kolom komentar komen kalau misalkan mau
melaksanakan hal ini, ya silahkan. Dan misalkan yang ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar bertanya tentang hal ini. Dan kalau misalkan ingin lebih ngerti, ada di kolom deskripsi ya, itu nomor telepon Al-Fakir, silakan hubungi. Al-Fakir terbuka demi untuk persahabatan, mudzakarah dan musyawarah, demi terwujudnya kedamaian, kenyamanan di antara kita. Supaya apa? Supaya kita hidup hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah. Jadi Al-Fakir tidak ada waktu untuk untuk menyalahkan orang, tidak ada. Tidak ada waktu sedikit pun di Al-Fakir untuk menyalahkan orang. Dan tidak ada waktu sedikit pun di Al-Fakir untuk mujadalah, tidak ada. Pendapat, keyakinan, ideologi silahkan kita berbeda, tapi persatuan, kesatuan harus kita jaga. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma la tuwahhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.